Hai semua, kalian pernah mikir nggak, kok tubuh kita bisa tumbuh dari bayi kecil sampai segede sekarang? Atau gimana bisa ada bayi baru dari satu sel aja? Nah, jawabannya ada di proses luar biasa di dalam tubuh kita, yaitu pembelahan sel. Tapi pembelahan sel itu nggak cuma satu jenis aja loh, ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Keduanya sama-sama penting, tapi beda tujuannya. Jadi, mitosis itu lebih ke pertumbuhan dan perbaikan sel, sedangkan meiosis itu buat pembentukan sel kelamin. Yuk kita bahas satu-satu, mulai dari mitosis dulu ya. Jadi gini, mitosis itu adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Artinya jumlah kromosomnya sama persis. Proses ini terjadi pada sel tubuh atau yang disebut sel somatik, kayak sel kulit, sel otot, dan sebagainya. Nah, sebelum mitosis dimulai, selnya harus siap dulu. Disinilah ada tahap yang namanya interfase. Interfase ini penting banget, karena di sini sel tumbuh, memperbanyak organel, dan menggandakan DNA. Jadi kayak fase persiapan sebelum ujian besar dimulai. Interfase ini dibagi jadi 3 bagian, G1 pertumbuhan, S replika DNA, dan G2 pengecekan akhir. Setelah semuanya siap, barulah sel masuk ke tahap pembelahan. Tahap pertama dalam mitosis itu profase. Di sini kromatin yang tadinya benang halus mulai menggumpal jadi kromosom yang kelihatan jelas. Tiap kromosom itu udah punya 2 kromatid kembar yang dihubungkan oleh sentromer. Lalu membran ini mulai menghilang dan benang spindle mulai terbentuk dari sentriol di kutub sel. Pokoknya ini fase pemanasannya sel. Lanjut ke metafase. Nah, di sini kromosom berbaris rapi di bidang ekuator sel, kayak barisan peserta upacara yang super rapi banget. Hehehe. Benang spindle juga nempel di sentromer, siap buat narik kromatid ke arah berlawanan. Nah, setelah itu masuk ke anafase. Di sini sentromer membelah dua dan masing-masing kromatid ditarik ke kutub berlawanan. Jadi kayak dibagi dua biar adil gitu. Kromatid yang ditarik itu nanti bakal jadi kromosom di sel anak. Lalu ada telofase. Di tahap ini kromosom mulai kembali jadi benang halus atau kromatin. Membran inti terbentuk lagi di tiap kutub dan benang spindle menghilang. Kayak selnya udah mulai bernapas lega setelah kerja keras. Tapi belum selesai loh, masih ada satu tahap terakhir yaitu sitokinesis, di mana sitoplasma membelah jadi dua. Akhirnya terbentuk dua sel anak yang identik. Masing-masing punya jumlah kromosom yang sama kayak sel induknya, yaitu diploid atau 2N. Jadi bisa dibilang mitosis ini proses copy paste-nya sel. Nah, itu tadi mitosis yang bikin kita bisa tumbuh dan memperbaiki diri. Tapi gimana kalau pembelahan itu tujuannya buat reproduksi, alias pembentukan sel kelamin kayak sperma dan ovum? Nah, disinilah peran meiosis. Proses yang satu ini lebih kompleks, tapi juga lebih keren karena bisa bikin variasi genetik. Yuk, lanjut ke bagian meiosis. Oke, jadi meiosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Kalau sel induk punya 2N kromosom, maka sel anaknya cuma punya N. Itu kenapa meiosis disebut pembelahan reduksi. Proses ini cuma terjadi di sel kelamin dan penting banget untuk menjaga jumlah kromosom agar tetap stabil dari generasi ke generasi. Dan serunya lagi, meiosis juga bikin setiap individu punya sifat yang unik karena adanya pertukaran gen. Sama kayak mitosis, sebelum meiosis juga ada interfase dulu. Di sini DNA digandakan jadi kromosomnya siap buat dibagi. Setelah itu baru masuk ke meiosis 1, yaitu pembelahan pertama yang memisahkan pasangan kromosom homolog. Di profase 1, kromosom homolog saling berpasangan membentuk tetrad. Lalu bisa terjadi crossing over atau pertukaran bagian antara kromosom homolog. Nah, proses ini nih yang bikin kita nggak ada yang sama persis meski saudara kandung. Lanjut ke metafase 1. Pasangan kromosom homolog baris rapi di tengah sel. Terus anafase 1. Masing-masing kromosom homolog ditarik ke kutub berlawanan, tapi kromatidnya belum misah ya, masih nempel. Di telofase 1.
terbentuk 2 sel anak dan jumlah kromosomnya udah berkurang setengah dari semula. Jadi dari 2N jadi N. Setelah itu sel bakal masuk ke pembelahan kedua, yaitu meiosis 2. Di meiosis 2, prosesnya mirip banget sama mitosis. Tapi yang dibelah sekarang itu kromatidnya. Ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada anafase 2, kromatid dipisahkan dan ditarik ke kutub yang berlawanan. Lalu di telofase 2, terbentuk 4 inti sel baru dan akhirnya terjadi sitokinesis lagi. Hasil akhirnya adalah 4 anak haploid atau N yang masing-masing punya kombinasi genetik unik. Jadi nggak ada 2 sel yang persis sama. Jadi singkatnya, perbedaan utama antara mitosis dan meiosis itu ada di jumlah pembelahan dan hasilnya. Kalau mitosis, 1 kali pembelahan, hasilnya 2 sel anak identik. Kalau meiosis, 2 kali pembelahan, hasilnya 4 sel anak yang beda-beda. Mitosis dipakai buat pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh, sedangkan meiosis buat pembentukan sel kelamin dan variasi genetik. Dua-duanya penting banget biar makhluk hidup bisa bertahan dan berkembang biak. Nah, sekarang udah jelas kan bedanya mitosis sama meiosis? Ternyata proses kecil di dalam tubuh kita ini punya peran besar banget buat kehidupan. Mitosis biar kita bisa tumbuh dan ganti sel yang telah rusak. Dan meiosis biar kita bisa punya keturunan yang unik dan berbeda. Sekian penjelasan dari kami. Semoga kalian makin ngerti dan gak salah sebut lagi antara mitosis dan meiosis ya. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.